Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang-orang yang sayang pada kita? Kenapa ada orang-orang yang hormat kepada kita? Kenapa ada orang-orang yang mencintai kita? Bukan sebab kita baik, bukan sebab kita salihah. Yang membuat orang-orang sayang pada kita karena Allah menutupi dosa-dosa kita di hadapan manusia. Seandainya Allah buka semua dosa kita, Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, niscaya tiada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita saking menjijikkannya diri kita karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dan Allah sudah tutup dosa-dosa itu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tutup dosa-dosa kita. Namun durhakanya kita kepada Allah masih terus kita buat dosa-dosa itu. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba melakukan dosa di malam hari, maka Allah tutup aibnya. Namun di pagi hari dengan sengaja dia ceritakan dengan bangga dosa-dosa itu. Kemudian ketika dia buat dosa di sore harinya, sebenarnya Allah sudah tutup aib-aib itu dengan harapan agar orang itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosanya. Namun sebagian orang dengan bangga mensyiarkan, menceritakan dosa-dosa yang dia lakukan. Apakah ada seperti itu? Dengan sengaja dia cerita, dengan bangga dia bercerita dia buat dosa, dengan bangga dia mempostingnya di sosial media dia berbuat dosa tersebut. Padahal Allah sudah tutup dosa-dosanya, Allah sudah tutup aibnya supaya dia tidak melakukannya lagi, supaya ada kesempatan untuk bertaubat. Orang-orang yang membuka dosa-dosanya inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sudah tutupi dosa itu, aib itu. Adakah di antara kita yang nggak pernah buat dosa, ibu-ibu sekalian? Apakah semua dari kita suci, bersih? Enggak. Sampai orang soleh sekalipun, kalau dia ada sombong di hatinya, maka tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita di Bani Israel di zaman itu, orang salih yang ibadahnya sangat banyak berpapasan dengan orang ahli maksiat. Orang salih ini, ibu sekalian, merasa, oh saya tidak pantas berhadapan dengan ahli maksiat itu. Dengan merasa dirinya banyak ibadahnya, dia memandang rendah orang yang berbuat dosa. Dan dia tidak sudi memandang orang yang berbuat dosa. Dia rasa dia kotor kalau berdekatan dengan orang pendosa tersebut. Tinggi hati dia, ujub dengan amalan-amalannya. Sedangkan orang yang ahli maksiat tidak sanggup melihat orang saleh, dia merasa malu, dia merasa sebagai orang yang kotor, dan dia merasa sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak berhadapan dengan orang yang saleh. Maka kira-kira siapa di antara dua orang ini yang Allah rahmati, teman-teman sekalian? Tentu saja orang yang maksiat, yang menyesal dengan dosa-dosanya, dibanding orang yang merasa dirinya saleh, merasa dirinya pandai, merasa dirinya ahli ibadah, namun sombong dan merasa suci dan merasa dirinya bersih. Padahal semua Bani Adam, semua dari kita berbuat dosa. Betul enggak? Dalam sehari ini ada enggak dosa yang kita lakukan? Mata memandang kepada yang bukan haknya, atau mata memandang yang dibenci oleh Allah, dosa. Telinga yang mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, perbuatan dosa. Lisan yang paling banyak dosanya, ya Allah, lisan tak bertulang, teman-teman sekalian. Mudah sekali kita mengeluarkan lisan tanpa berpikir terlebih dahulu apa dampak yang akan kita dapatkan ketika kita mengeluarkan lisan itu. Lisan adalah penterjemah hati. Kalau lisannya kotor, lisannya jahat, hatinya pun kira-kira demikian. Betul nggak? Lisan itu penterjemah hati. Hati, seberapa banyak dosa di sini? Pikiran. Berapa banyak dosa di sini? Suuzon kepada takdir Allah dan sebagainya. Kaki, betapa banyak dia melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhai misalnya. Jadi dosa kita ini sangat-sangat banyak. Namun sebagian orang sibuk mencari-cari dosa dan kesalahan orang lain ketimbang dia mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya sendiri.